Bapak Ibu, sering kita mendengar kata-kata atau frasa yang disebut kemarahan kudus ya. Apa itu kemarahan kudus Bapak Ibu? Kemarahan kudus, holy anger atau righteous indignation, itu adalah kemarahan yang lahir dari kekudusan Allah ya. Bukan dari ego manusia Bapak Ibu. Ia muncul bukan dari harga diri yang terluka, melainkan karena kebenaran diinjak, keadilan diperkosa, yang lemah ditindas dan nama Tuhan dinajiskan. Ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26 ini. Jadi kemarahan kudus itu berakar pada kasih, bukan pada kebencian. Berujung pada pemulihan, bukan pada kehancuran, Bapak Ibu. Dan tunduk pada kehendak Allah, bukan nasib daging ini. Berani menegur dosa, namun tetap mengasihi pelakunya, Bapak Ibu. Yesus marah, para nabi marah, Allah sendiri murka, tetapi tidak pernah berdosa. Kemarahan yang lahir dari kasih adalah api suci dari hati Allah ini. Nah, bagaimana ketika api dan kasih bertemu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang aneh, Bapak Ibu. Marah dianggap dosa, diam dianggap bijaksana, dan kompromi itu disebut kasih. Namun Alkitab memperlihatkan satu paradoks ilahi. Allah itu kasih, namun Allah juga murka. Bukan murka yang meledak tak terkendali loh Bapak Ibu ya, melainkan murka yang terbakar oleh cinta yang terluka. Hari ini kita berbicara tentang kemarahan kudus, api suci yang lahir dari hati Allah ini Bapak Ibu. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, Allah yang mengasihi tentulah Allah yang murka Bapak Ibu. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 ini perlu diingat. Allah tidak murka meskipun ia kasih. Ia murka karena ia kasih. Bukan meskipun, tapi karena. Seorang ayah yang mengasihi anaknya tidak akan tenang ketika anaknya dirusak oleh racun misalnya. Demikian pula Allah tidak akan berdiam diri ketika ciptaannya dihancurkan oleh dosa. Kemarahan kudus adalah reaksi kasih terhadap kejahatan, Bapak Ibu. Nah, Yesus dan kemarahan kudus, bagaimana relasinya? Lalu Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dari bait Allah. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 2 ayat 15 ini ya. Yesus, sang anak domba, juga adalah singa dari Yehuda, Bapak Ibu. Ia tidak marah karena tersinggung ya. Ia marah karena rumah doa dijadikan sarang penyamun, Bapak Ibu. Ia tidak menghancurkan manusia. Ia menghancurkan sistem yang menindas manusia ini. Ia memandang mereka dengan marah karena kerasnya hati mereka. Markus 3 ayat 5. Yesus marah bukan pada kelemahan Bapak Ibu, tetapi pada kekerasan hati yang menutup pintu bagi kasih dan kesembuhan. Kemarahan Yesus selalu diarahkan ke dosa, bukan ke martabat manusia Bapak Ibu. Nah, sekarang ada suara api kemarahannya di tengah debu, di tengah abu, yaitu suara para nabi Bapak Ibu. Dengarlah suara para nabi. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, di Yesaya 5 ayat 20 ini. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Di Amsal 5 ayat 24 Bapak Ibu. Para nabi tidak netral Bapak Ibu. Tidak diplomatis ya. Mereka marah atas ketidakadilan, menangis atas pertobatan yang palsu, dan berteriak demi kaum tertindas Bapak Ibu. Diam di hadapan kejahatan bukanlah kesalehan Bapak Ibu, melainkan pengkhianatan. Nah, apa perbedaan antara kemarahan kudus dan kemarahan daging? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah ini. Poinnya begini, di Yakobus 1:20 ini ditekankan Bapak Ibu ya. Kemarahan daging itu reaktif,
egosentris, meledak, melukai, meninggalkan puing, Bapak Ibu. Tetapi kemarahan kudus itu reflektif, Bapak Ibu. Teosentris, tegas, menyembuhkan, memanggil pertobatan. Kemarahan kudus menangis sebelum berteriak, berdoa sebelum bertindak, dan rela menderita demi kebenaran. Ini poinnya. Nah, bagaimana tentang gereja dan panggilan tentang kemarahan kudus ini, Bapak Ibu? Gereja terlalu lama tenang ya, saat ketidakadilan berteriak ini. Diam saat kebenaran diperdagangkan, dan nyaman saat yang lemah itu tertindas ya Bapak Ibu. Yesus tidak memanggil gereja untuk ramah terhadap dosa, tetapi untuk radikal di dalam kasih dan kebenaran, Bapak Ibu. Siapakah yang angkat bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Mazmur 94 ayat 16 menuntut ini. Kemarahan kudus memanggil gereja untuk menegur dosa dengan air mata, Bapak Ibu. Melawan ketidakadilan dengan kasih dan menyuarakan kebenaran meski tidak populer ini, Bapak Ibu. Salib adalah puncak kemarahan kudus dan kasih ilahi. Tidak bisa dipisahkan ini. Di salib, kemarahan dan kasih berciuman, Bapak Ibu. Dosa dihakimi, manusia ditebus sekaligus. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Kemarahan kudus tidak menghancurkan kita, Bapak Ibu. Ia jatuh ke atas Kristus agar kita dapat terus hidup, gitu loh. Salib adalah bukti bahwa kemarahan Allah selalu bertujuan menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, api yang menyucikan sudah pasti bukan membakar, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya, Tuhan tidak memanggil kita itu menjadi orang yang pemarah, tetapi orang yang berani marah karena kebenaran. Marahlah terhadap dosa, namun kasihanilah si pendosa, Bapak Ibu. Biarlah kemarahan kita dibasuh oleh doa, disaring oleh firman, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadilah garam dan terang dunia di Matius 5, 13 dan 14. Karena di dunia yang dingin oleh kompromi, Allah masih mencari orang-orang yang hatinya terbakar oleh api kudusnya. Begitu. Amin.